Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Pada pertemuan hari ini yaitu hari Senin tanggal 12 Oktober tahun 2020 kita melanjutkan materi kemarin yaitu bab 4 kekongruenan dan kesepagunan. Kita masuk pertemuan yang keempat. Nah, materi apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini ya, yaitu yang kita bahas adalah kesebangunan pada segitiga ya. Nah, di sini nanti yang kita bahas selain kesebangunan pada segitiga juga rumus khusus sebagai kesebangunan segitiga ya. Nah, masuk yang pertama yaitu sifat dari dua segitiga yang sebangun. Nah, anak-anak, dua segitiga dikatakan sebangun apabila memiliki sifat-sifat ini. Yang pertama, nanti ada 3 ya. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau SSS. Nah, anak-anak, di sini hampir sama dengan sifat kongruen. Kalau kemarin SSS, kalau kongruen di situ yang bersesuaian sama panjang. Nah, tetapi di sini untuk dua segitiga yang sebangun yang dinamakan SSS adalah sebanding atau mempunyai perbandingan yang sama. Contoh di sini pada segitiga ABC dan segitiga DEF ya, panjang AC ini bersesuaian dengan panjang DF. Di sini ya, AC 2N-nya daripada DF ya. Nah, demikian juga AB juga 2N-nya dari DE dan seterusnya. Jadi untuk yang dinamakan sebangun di sini mempunyai bentuk sama tetapi ukurannya berbeda, dan ukurannya di sini harus mempunyai perbandingan yang sama. Oke, kita lanjut lagi anak-anak, contohnya. Nah, di sini ada segitiga KLM dan segitiga STR ya. Nah, kalian disuruh atau segitiga TRS ya, kalian disuruh mencari apakah dua segitiga ini termasuk sebangun atau tidak ya. Nah, anak-anak perhatikan di sini kita cari sisi-sisi yang bersesuaian ya. Sisi yang panjang yaitu adalah sisi panjang ini adalah 15 ya. Sedangkan yang panjang yang lain di sini adalah 10 ya. Nah, berarti di sini 15 banding 10 adalah 3/2. Sisi yang terpendek di sini adalah 9. Sisi yang terpendek segitiga kedua adalah 6. Nah, ini 9 dan 6. Nah, ini 3/2. Sisi yang lain yang sedang adalah 12 dan 8. Nah, ini 12 dan 8. Perbandingannya 3/2. Jadi, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, panjang dengan yang panjang, yang pendek dengan pendek, yang sedang dengan sedang, ini mempunyai perbandingan yang sama adalah 3/2. Karena mempunyai perbandingan yang sama 3/2, maka dua segitiga ini dinamakan segitiga yang sebangun. Nah, sebangun ini simbol sebangun seperti ini ya. Kalau yang kemarin kongruen itu pakai sama dengan ya, sama dan sebangun ya. Tapi kalau yang ini hanya letter S saja. Oke, jadi anak-anak, ini sifat yang pertama untuk membuktikan dua segitiga. Karena di sini dilihat daripada sisinya, maka kita bisa menggunakan sifat yang pertama SSS ya. Jadi S-nya adalah sebanding perbandingannya. Oke, kita lanjutkan ya, yaitu sifat yang kedua yaitu SD ya, atau sudut ya. Perhatikan di sini sudut yang terbesar bersesuaian dengan yang besar ya, yang terkecil bersesuaian dengan yang terkecil juga. Ini yang sedang juga bersesuaian dengan yang sedang. Ini yang maksud sudut. Nah, untuk sifat yang kedua di sini SD ini atau SDT ini pada sifat kongruen ini tidak berlaku ya anak-anak ya. Ini untuk sifat yang kedua ini hanya berlaku untuk sebangun ya. Jadi kalau kalian menjumpai ada dua segitiga di mana sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua segitiga tersebut dinamakan segitiga yang sebangun ya. Oke, kita lanjut lagi yaitu yang ketiga. Contohnya dulu ya. Perhatikan di sini ada dua segitiga yaitu adalah segitiga QPR ya dengan segitiga ini ya, segitiga yang kedua adalah TPS ya. Kalian disuruh membuktikan apakah kedua segitiga itu adalah sebangun atau tidak ya. Nah, di sini sisi QR ya, sisi QR ini adalah sejajar dengan sisi ST ya. Ini simbol sejajar ya. Nah, anak-anak, langkah yang pertama adalah kita lihat sudut
besar sudut RQP ya. Nah, perhatikan nih ya. Kita lihat yang nah ini ya, kita gambarnya seperti ini. Yang pertama kita lihat sudut RQP ya. Sudut RQP. Nah, ini sudutnya. Nah, ini ya sudutnya yaitu dalam berseberangan dengan sudut STP. Nah, ini ya. Ini dalam berseberangan ya. Ini dalam dua garis sejajar. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya dalam berseberangan ya, karena dalam berseberangan maka besar sudutnya adalah sama. Tuh, oke. Kita lanjut lagi anak-anak, yang kedua yaitu kita lihat lagi yaitu sudut QRP ya, sudut QRP. Nah, ini itu sama besar dengan sudut TSP ya. Nah, ini ya. Kenapa? Ini juga sama dalam berseberangan ya, karena dalam berseberangan maka besarnya sama. Kita lanjut sudut yang ketiga yaitu sudut QPR. Nah, ini ya, dengan sudut TPS. Nah, ini. Nah, perhatikan dua sudut ini adalah saling bertolak belakang. Karena saling bertolak belakang maka sama. Sehingga di sini sifatnya adalah sudut-sudutnya ini yang bersesuaian sama besar ya, atau SDT ya. Karena yang bersesuaian sama besar ya, maka dua segitiga ini yaitu segitiga QPR itu sebangun dengan segitiga PPS. Anak-anak, sebenarnya untuk membuktikan daripada dua segitiga itu sebangun atau tidak, itu kalau sudah diketahui dua pasang sudutnya itu sudah yang bersudut sama besar, sebenarnya kita udah bisa membuktikan bahwa dua segitiga tersebut adalah sebangun. Oke ya. Kita lanjut lagi yaitu sifat yang ketiga. Ya, sifat yang ketiga di sini adalah satu sudut sama besar dan kedua sisi yang mengapitnya sebanding ya. Nah, ini jadi sudutnya diapit oleh dua sisi ya, yang bersesuaian juga ya. Nah, kalau bedanya dengan yang kongruen, kalau yang kongruen kemarin sisinya adalah sama ya, mengapit ya panjangnya. Tapi kalau di sini ini sisi yang bersesuaian itu sebanding ya. Nah, ini sisi yang bersesuaian sebanding ya, panjangnya tidak sama tapi harus sebanding, mempunyai perbandingan yang sama ya. Jadi di sini ini perbandingannya setengahnya ya, ini setengahnya, sedangkan sudutnya ini besarnya sama ya. Oke, Bunda ulangi lagi, kalau pada segitiga yang kongruen itu sisi yang mengapit itu adalah panjangnya sama, sudutnya sama. Tetapi kalau pada dua segitiga yang sebangun itu adalah dua sisi yang mengapitnya itu sebanding, sedangkan sudutnya sama besar. Oke. Nah, anak-anak, di sini ada contohnya ya. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga DEF ya. Nah, perhatikan sisi-sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB ya. Sisi AB panjangnya adalah 6. Lalu sisi EF ya, panjangnya adalah 4. Ini yang pendek dengan yang pendek ya. Ini jadi 3/2. Sedangkan yang panjang 9 dengan 6. Nah, ini jadi 3/2 ya. Nah, kamu lihat di sini sisi yang seletak atau yang bersesuaian itu mempunyai perbandingan yang sama. Sedangkan sudutnya, anak-anak perhatikan ini ya. Nah, sudutnya ini mempunyai dikasih simbol seperti ini, satunya juga sama, simbolnya seperti ini. Maka simbol seperti ini adalah menandakan bahwa dua sudut pada segitiga tersebut adalah besarnya sama, sehingga di sini unsurnya adalah sisi, sudut, sisi, atau sudut diapit oleh dua sisi yang bersesuaian, sehingga dua segitiga ini dikatakan sebangun ya. Oke anak-anak, selanjutnya di sini ada rumus khusus pada segitiga ya. Nah, ini anak-anak untuk rumus yang khusus pada segitiga ini teori ya. Nah, untuk soal-soalnya besok kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi untuk di sini ada segitiga ya. Nah, seperti ini ya. Nah, perhatikan ada segitiga ADE dan segitiga ABC ya. Nah, dari segitiga di sini ini ada dua sisi yang sejajar ya. Perhatikan ini simbol ada panah seperti ini. Dari sini ini kita bisa mencari perbandingan yaitu AD ini ya, AD
banding AB. Nah, ini ya, banding AB. Ya, coba kita ulangi lagi di sini AD ya, banding AB ya, sama dengan AE banding AC. Dan DE ya banding dengan BC. Nah, ini anak-anak mempunyai perbandingan daripada sisi-sisinya ya, perbandingan sisi-sisinya seperti ini ya. Atau kalian bisa menggunakan apa namanya huruf ya, huruf kecil ya. Di sini sisi-sisinya perhatikan, di sini adalah P banding P tambah Q, R banding R tambah S. Nah, ininya X per Z. Nah, atau di sini kalau menggunakan ruas garis itu juga bisa, tapi hati-hati ya. Nih, menggunakan ruas garis itu adalah P ya banding Q akan sama dengan R banding S ya. Dan perhatikan yang kedua adalah P banding R itu sama dengan Q banding S. Nah, ini anak-anak nih untuk mencari sisi-sisi pada dua segitiga ya, seperti yang berbentuk seperti ini ya. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini anak-anak, ini pada segitiga siku-siku ya. Perhatikan di sini ada BD kuadrat. Nah, ini ya, BD kuadrat sama dengan DA kali DC. Nah, ini yang kedua, perhatikan ya, itu adalah BA kuadrat sama dengan AD kali dengan AC ya. Lalu yang terakhir adalah BC kuadrat. Nah, ini ya, BC kuadrat itu sama dengan CD dikalikan dengan CA. Nah, ini ada rumus segitiga yang ketiga. Oke, lanjut lagi ya, rumus yang ketiga di sini pada trapesium. Perhatikan, untuk mencari panjang EF maka bisa mengalihkan yaitu BC ya. Nih, kita bisa mengalihkan BC ini ya dikalikan dengan AE ya, hilang ya. Terus ditambah AD ini dikalikan dengan BE ya, dikalikan dengan BE ya, yang ini ya. Terus dibagi dengan AB ya, dibagi dengan AB ya, dibagi dengan AB ya, dibagi dengan AB. AB itu adalah jumlahan dari AE tambah BE ya, ini rumusnya. Oke, nah, saya kira untuk pertemuan pada hari ini kita cukupkan sekian ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi